Troublemaker 2 Beyond Dream dari Gamecom Team akan diluncurkan pada 15 September 2025 untuk PC di Steam. Menghadirkan open world beat 'em up penuh warna bertema remaja, mimpi, dan konflik sosial. Game ini merupakan hasil pengembangan selama 5 tahun yang menaikkan level game lokal Indonesia ke ranah global. Developer Indonesia Gamecom Team secara resmi mengumumkan bahwa Troublemaker 2 Beyond Dream akan dirilis ke publik pada 15 September 2025 di platform Steam untuk PC. Sequel ini melanjutkan kisah penuh warna dari sesi pertama dalam format open world yang lebih luas dan mendalam. Game ini berlatar kota fiksi Jayakarta Selatan, menampilkan petualangan remaja seperti Jordan dan Budi, anggota band Beyond Dream yang berhadapan dengan konflik narkoba dan rahasia gelap kota. Dengan genre open world beat 'em up yang dikemas dalam nuansa komedi dan lokal, permainan ini menyuguhkan pengalaman emosional dan aksi intens yang khas Indonesia. Butuh lebih dari 5 tahun pengembangan sampai band para kacuk bisa diwujudkan sebagai dunia terbuka lengkap dengan side quest, minigame, dan interaksi warga kota. Gamecom Team menyatakan bahwa mimpi menghadirkan open world real akhirnya terrealisasi di sequel ini dengan konten yang jauh lebih kompleks. Rilis eksklusif awal di Steam menjadi strategi Gamecom Team sebelum memperluas platform di masa mendatang, sekaligus menjadikan langkah penting memperkenalkan game Indonesia ke pasar global. Harapan besar disematkan pada game ini untuk memperluas pengaruh kreator lokal di kancah internasional. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, LG kembali mengguncang pasar teknologi dengan peluncuran Cinebeam S, proyektor 4K Ultra Short Throw terkecil di dunia. Ukurannya mungil tapi kemampuannya luar biasa. Cukup ditempatkan 8 cm dari dinding, sudah bisa tampilkan layar hingga 100 inci. LG resmi memperkenalkan Cinebeam S, proyektor Ultra Short Throw 4K terkecil mereka. Perangkat yang beratnya hanya 1,9 kg ini mampu menampilkan gambar 40 hingga 100 inci dalam jarak sangat dekat mulai dari 8,1 cm dari dinding. Cinebeam S mendukung resolusi 4K UHD dengan kecerahan 500 ANSI lumen serta cakupan warna 154% DCI-P3 dan kontras dinamis hingga 450.000 banding 1. Teknologi triple laser RGB memberikan reproduksi warna tajam dan akurat, ideal untuk menonton film di ruang redup. Perangkat ini dilengkapi speaker stereo built-in yang mendukung Dolby Atmos, menghasilkan audio menawan tanpa perangkat tambahan. Pengguna bisa langsung streaming dari Netflix, Disney Plus, atau platform lainnya via WebOS, lengkap dengan dukungan AirPlay 2, HDMI ERC, serta USB-C Power Delivery. Fitur-fitur pintar seperti Auto Screen Adjustment, Wall Color Adjustment, dan Screen Scaling dan Shifting memungkinkan penyesuaian otomatis tampilan bahkan pada dinding berwarna. Tidak perlu repot mengatur posisi unit, cukup pasang di dekat dinding, sistem akan otomatis mengoreksi gambar sesuai kondisi ruang. Pre-order tersedia di Australia dengan harga diskon $1.999 Amerika, sementara di Inggris mulai dari £1.099 sterling. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, mulai 2026, Lyft dan Baidu akan meluncurkan robot taksi bernama Apollogo secara komersial di Jerman dan Inggris. Dengan potensi ribuan kendaraan melayani pengguna Eropa melalui platform FreeNow. Kerjasama ini menandai langkah besar ekspansi teknologi Baidu dan upaya Lyft memperluas operasional global meski menghadapi tantangan regulasi yang ketat. Lyft mengumumkan kolaborasi strategi dengan perusahaan teknologi Tiongkok Baidu untuk menghadirkan robot taksi Apollogo di Eropa mulai 2026. Dimulai dari Jerman dan Inggris setelah mendapatkan izin dari regulator setempat. Skema operasionalnya akan memanfaatkan platform Lyft dan gambaran teknis kendaraan canggih dari Baidu. Peluncuran awal mencakup ribuan unit robot taksi RT6, kendaraan generasi ke-6 yang telah diuji secara komersil di 15 kota Tiongkok dengan lebih dari 11 juta perjalanan. Dua perusahaan menargetkan perluasan ke banyak negara Eropa dalam beberapa tahun mendatang dengan dukungan infrastruktur lokal. Dalam kemitraan ini, Lyft akan mengelola layanan pelanggan dan logistik armada melalui platform FreeNow. Sementara Baidu menyediakan teknologi otonomus, pengujian sistem, serta dukungan teknis kendaraan. Pendekatan ini memastikan model operasional yang aman, dapat dipercaya, dan mendukung transparansi privasi pengguna.
Langkah ini mempertegas persaingan robot taksi global antara Lyft Baidu dengan Uber Waymo, serta Tesla dan Wayve yang juga menargetkan pasar Eropa 2006. Meskipun optimis, keberhasilan peluncuran bergantung pada izin operasional dari pemerintahan lokal, serta kesiapan aturan otomotif otonom. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, emiten grup Sinarmas, PT Dian Swastika Sentosa Tbk bersama dengan LG dan investor Korea menandatangani kesepakatan proyek data center untuk mendukung layanan kecerdasan buatan dan cloud AI di Indonesia hingga pertengahan tahun 2026. Kesepakatan investasi ini mencapai 122 triliun rupiah. Emiten grup Sinarmas PT Dian Swastika Sentosa Tbk menandatangani transaksi senilai sekitar 122 triliun rupiah dengan LG dalam rangka percepatan pembangunan pusat data generasi kecerdasan buatan di Jakarta. Proyek ini mencerminkan ambisi strategis perusahaan untuk memperkuat posisi sebagai penyedia infrastruktur digital di Indonesia. Nilai total investasi proyek ini diperkirakan melebihi 300 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 4,9 triliun rupiah yang digunakan untuk membangun fasilitas hyperscale di kawasan Central Business District, Jakarta Selatan. Proyek ditargetkan mulai beroperasi pada pertengahan 2026. Kerjasama ini merupakan joint venture antara DSSA, LG, dan Korea Investment Real Asset Management sebagai investor, menggabungkan keahlian lokal dan teknologi global dalam membangun data center. Fasilitas ini diharapkan menjadi pusat data utama yang mendukung layanan cloud dan kecerdasan buatan. Dengan kapasitas awal mencapai sekitar 1.000 MW, data center ini dirancang untuk melayani permintaan tinggi dari sektor perusahaan dan layanan digital. Proyek ini menjadi langkah penting dalam mendukung pengembangan ekonomi digital nasional dan ekosistem teknologi lokal. Tim Liputan IDX Channel. PT Merck Tbk mencatat penurunan laba bersih lebih dari 50% di semester pertama 2025. Meskipun pendapatan naik, margin keuntungan justru menyusut akibat biaya operasional yang meningkat. Perusahaan kini dituntut melakukan efisiensi dan strategi bisnis lebih agresif untuk memulihkan kinerja keuangan. Pada semester pertama 2025, perusahaan farmasi PT Merck Tbk mencatat penurunan laba yang signifikan sebesar 52,3% dibandingkan tahun sebelumnya. Laba kotor yang dikantongi hanya mencapai 126,6 miliar rupiah, turun dari 152,2 miliar rupiah pada periode yang sama tahun sebelumnya. Laba bersih di kuartal pertama tahun 2025 tercatat sebesar 13,2 miliar rupiah, sedangkan di kuartal kedua mencapai 22,5 miliar rupiah. Keduanya mencatat penurunan signifikan dibanding kuartal yang sama di tahun sebelumnya. Meskipun pendapatan perusahaan mengalami pertumbuhan, tekanan terhadap margin laba terlihat jelas. Biaya operasional dan tekanan dari produk serta distribusi menjadikan lonjakan pendapatan tidak diikuti peningkatan laba secara proporsional. Penurunan laba sangat dipengaruhi oleh meningkatnya biaya produksi, depresiasi aset, dan persaingan harga di pasar domestik. Selain itu, kondisi makroekonomi dan fluktuasi nilai tukar turut mempersempit margin keuntungan Merck Indonesia. Perusahaan perlu melakukan efisiensi operasional, skala pendapatan yang lebih besar, serta optimasi portofolio produk untuk memulihkan kinerja keuangan. Strategi ini diharapkan dapat membantu memperbesar margin dan stabilitas laba secara jangka menengah dan panjang. Tim Liputan IDX Channel.